Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 2B. Langsung saja. Yang pertama, organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan. Seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas yang apabila dikerjakan seseorang diri tidak akan tercapai. Manajemen adalah semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Yang keempat, manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan perusahaan. Yang kelima, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Yang keenam, etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuatu dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cita kasih. Apabila nilai etika ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.